kembali lagi di channel saya, dan kali ini saya berada di areal pesawahan. Ini merupakan lahan pertanian yang berada di dusun saya atau di kampung saya. Dan kebetulan sekarang ini sudah saatnya musim bercocok tanam atau mengolah sawah. Dan seperti kita lihat di belakang itu ada orang-orang yang lagi bekerja, ada yang lagi macul atau nyangkul, dan juga ada yang lagi ngebajak menggunakan mesin traktor. Dan nanti kita samperin beliau yang lagi bekerja itu, kita sedikit ajak ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang bagaimana suka dukanya menjadi petani, enak tidak enaknya petani jadi petani, dan apakah yang namanya hidup bertani itu bisa diandalkan atau tidak. Kita nanti ngobrol-ngobrol di sana. Dan seperti yang kita lihat ini, punten Pak, ya, ada apa? Mengganggu itu waktunya sebentar gitu. Mungkin Bapak sekarang lagi bekerja menjadi damel itunya mersihan ejukut gitu. Mungkin di dia gitunya simkuring pada tumaros kumaha sih bentena gitu ngolah sawah antara ayeuna sekarang era 80-an kapengker lah yang perlu jukut iya indena gitu. Mohon hari ieu teh kapungkur mah pun aki teh di dieu itunya. Kapungkur mah pun aki teh gaduh munding atau kerbau lah. Jadi dulu masih tidak seperti ini. Kalau yang namanya mau ngolah sawah ya udah habis sama dimakan sama munding atau sama kerbau. Ya petani ya tinggal itu aja membajak pakai sapi atau pakai kerbau, jadi tidak terlalu repot. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu tidak ada kerbau, tidak ada sapi, ya pengolahan ya harus diarit dulu seperti ini. Memakan waktu ya memakan waktu dan memakan biaya. Iya. Yang jelas kalau pakai mesin rumput ya itu biaya lagi untuk bensinnya atau untuk upah pekerjanya. Jadi intinya dulu ya, dengan adanya ternak-ternak hewan-hewan yang dipelihara oleh masyarakat di sini sangat menguntungkan sekali dan membantu kepada para petani utamanya untuk urusan rumput-rumput ini kan gitu. Ya. Tapi sekarang setelah tidak adanya hewan-hewan ternak, ya kita justru permasalahannya muncul yang baru, yaitu kalau ingin musim tanam, ingin mengolah, ya rumput seperti ini. Ya, gitu. repot. Iya. Ya kalau dulu sih satu sisi ternak kenyang sama rumput-rumput, juga tanahnya karena keinjak-injak dan ada kotoran kerbau malah menyuburkan tanah. Jadi ada keuntungan ganda gitu. Iya. Rumput habis, tanah terpupuk oleh kotoran-kotoran ternak tersebut. Jadi mungkin harapan Bapak gedenya sang Pak Dede katanya. Iya. Intinya peternakan di kita itu harus digalakkan lagi ini. Ya digalakkan lagi, tapi kalau kerbau itu sekarang udah jarang. Ya. Kalau yang ada kan sapi, kalau bisa mah sapi jangan dikandangin terus, tapi diangon lah, diangon lagi gitu. Kan lumayan. Ya jadi intinya mungkin buat masyarakat Desa Kaso umumnya, khususnya Balai Gede, jadi dengan pertimbangan setiap musim rumput seperti gini, mungkin solusinya tiada lain gitu ya, ternak-ternak harus digalakkan lagi seperti era 90-an dan 80-an. Iya, contohnya kembali ke alam lah. Iya, jadi balik lagi ke tradisi. Iya, betul. Tradisi tali paranti anu ditinggalkan ku para karuhun urang. Iya, gitu. Betul. Atur nuhun Pak Dede, ya sami waturna. Ya. Dilujang sok malah dilanjut. Ya. Sekarang kita lagi beristirahat di saung itu, lagi ngopi-ngopi santai sambil melepaskan lelah habis pekerjaan. Dan tidak lupa juga ini ada Kang Dede ya. Tipasian ya Kang? Nuhun. Oh, pasisian. Ada iya tipasian kami? Kami. Oh, saya teh. Sandi. Nah, sareng panggil satu wow ya. Ya. Remen panggil mah nya. Panggil remen wow. Apal ngaran henteu ya. Kumaha jadi petani teh
sugema itu kehidupan Belangsak. mencukupi itu gitu kehidupan ekonomi lah. Itu ada petani mah syukur buat makan itu. Jadi intinya kia merenya jadi bertani mah intinya ya untuk menyambung hidup makan sehari-hari merenya gitu. Bener. Dari istilahnya untuk tambahan Bagian keuangan apa meranggar baik kudu kakarwata juga nah gitunya Atau CDM. buburu lah seperti itu. Seperti biasanya ini saya teh dari Dani Project. Tuh, Dani Project Sound Center banget nah. Yang tong singarcengnya sirit ya teh. Ini merupakan masinis traktor. Bisa berapa tahun ngejalankan traktor dan 4 salah mah. 4 tahun. Sistemnya kumaha eta tina ngagawean traktor harian nah borongan nah kumaha? Sewa Sewana maksudnya kumaha sing jelas. 800 per motong. Oh. Buru, Musim 800.000. Heeh. Jadi mana yang ngontrak mesin anu Batur. pengusaha lah gitu. PT. Oh PT. Kumaha dirasakeun aya keuntungan teh setiap tahun. Lumayan. Lumayan ripuh. Lumayan Bati. menderita. Oh lumayan menderita tapi intinya bisa lah ayah mereka kena nyambung hidup gitu. Cuma numpan historis dia mah gajian dan dia diganti ya. Ganti ku jaket. Oh kulit. Terus kan duaan mereka manehnya dia digawekeun gitu. Ongkosna ya borongannya meureun seberapa ratus nyampe ke Herang meureun entan 300. 300.000. Nah jadi untuk anda ini di daerah saya di sini untuk per 100 bata berarti 1.400 meter persegi nya. Ongkos pengolahan mesin saja udah 300.000 gitu 300.000 belum kurang biaya pupuknya macul acan ngabe beres gitu bikin parit nah itu berarti masalah encan ngarambet jadi biaya pertaniannya per 100 bata bisa nyampe 2 juta meureun juga nyampe tuh kurang juta setengah orangnya sedangkan kan situasi kondisi tanah di orang kieu sawah nanya secara seperti di Karawang di Indramayu di Jawa tanah hampa gitu ya. Kalau di kita ini sawah yang namanya 1.400 meter gitu 100 batanya tersebutnya kan tanahnya miring gitu gawir lamping lamping nulung kawing teh jadi lebih luas naon lampingan non lain lampingan gitu gawir gitu ya daripada sawahnya. Jadi mungkin kalau tanah 100 bata itu cuman 30-40% mungkinnya bisa ditanami padi nah bersama konturnya kan miring gitu atau 50% nyampe Itu sih paling 70 bata lah 70 bata berarti per hektar teh sekitar yang bisa ditanamin padi itu tetap 70% ya berarti sekitar 500 bata yang bisa ditanami yang 200 bata itu 2.800 meter itu tebingnya gitu. Coba disut gitu ya tak nu sawahna gitu seperti kumaha den kan itu puterkeun mungkin tadi sudah kita lihat ya seperti inilah kontur tanah atau persawahan di daerah kita di Dusun Balegede, Desa Kasok, Kecamatan Tamak Sari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. Kudu bangga orang jadi bangsa Indonesia itu harus bangga gitu. Walaupun sampai detik ini mungkin nasib petani masih belum. Nah, masih belum sejahtera lah ya. Bukan berarti belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi kesejahteraannya itu belum. Baru cukup. Iya, baru sampai sebatas cukup. Hari iya naon ya? Alright. Ini adalah naon itu dan belut. Mungkin ini bisa dijadikan untuk dengannya. Bisa dijadikan dengannya nasi. Jadi kan tapi bisa aya belutnya iya sanajan dia ge. Aya wae. Jadi walaupun di sini kemarau panjang ini ternyata sudah ada belut yang segede gini gitu kan. Mungkin malam-malam bisa ngobor kita lah buat ngeliwat gitu ngobor dia belut. Dan di samping
tanah ini juga merupakan tanah pertanian, ternyata ada hewan-hewan yang Buas. Hah? Buas. lain hewan buas, beberapa hewan yang hidup di sini gitu kan, di pesawahan kita yang bisa dijadikan untuk lauk. Ini kan belut ini hewan yang berprotein sangat tinggi, nyatanya tinggi sekali gitu, mengandung zat naon sih ari belut zat naon sih, dan Karbohidrat. yang tergantung protein. protein tuh, karbohidrat mah kejo, sampe, boled, terus Udud. urdud mah karbo dioksida lantaran menimbulkan asap gitu ya. Dan inilah aktivitas keseharian para petani di daerah saya, seperti begini kesibukan dalam mengolah sawah. Dan mungkin buat Anda yang belum tahu proses cara pengolahan sawah, utamanya buat yang profesinya bukan petani, ya seperti inilah kehidupan atau aktivitas para petani yang dijalankan sehari-hari. Kulit GKM. Nah, jadi intinya sampai begini gitu. Ini kan bitis. Kulit gitu atuh. Bitis juga ini seperti belum sampai, tapi tidak apalah gitu kan. Apalah arti sebuah cangkang atau bungkus ya. Jangan dilihat dari penampilannya gitu ya. Penampilannya seperti ini kan tentu dalamnya juga lebih buruk daripada ini gitu ya. Jadi intinya bertani itu adalah profesi yang sangat mulia gitu ya. Karena kalau tidak ada petani, orang-orang yang di kota sana akan makan apa gitu kan. Walaupun yang di Jakarta, yang di Bandung, di kota-kota besar banyak duit, kalau tidak ada petani yang menghasilkan bahan pangan, akan makan apa kita dan juga mereka. Jadi intilah petani itu adalah profesi yang sangat mulia karena bisa menghidupi masyarakat di seluruh Indonesia maupun di dunia. Alam sudah disediakan oleh Tuhan sedemikian mungkin, sedemikian rupa. Di sini lahan pertanian begitu subur, begitu besar anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, dan seyogianya kita memanfaatkannya dan mengolahnya. Karena bagaimanapun profesi yang paling mulia itu adalah petani. Profesi petani itu adalah profesi yang apa adanya, dan mungkin juga bertani atau bercocok tanam atau pertanian, apalagi negara kita itu terkenal dengan negara agraris, yaitu dipersiapkan lahannya untuk pertanian. Di sini bisa tumbuh padi, bisa tumbuh apa saja. Orang bilang tanah kita tanah surga kan gitu. Di Eropa, di Arab cantang tuh sih jadi melak pare heuh. Cik tanya ke Pak Haji nu pesah ke Arab aya sawah teh gitu di Arab kan. Tidak mungkin. Hanya Indonesia, negara yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi kan gitu. Tidak kurang sandang, tidak kurang pangan, kan begitu. Jadi intinya apakah negara kita itu sudah tidak kurang sandang, tidak kurang pangan gitu. Ini pertanyaan yang harus kita jawab semua. Intinya bertanilah dengan jujur, bertanilah dengan sungguh-sungguh, karena bertani adalah merupakan warisan tradisi dari nenek moyang kita, atau para leluhur kita, atau para karuhun kita. Saya Ayut Suharno, salam Infus. Emang iya